Bapak Ibu kalau di desa menemukan kebingungan atau ada intervensi lah dalam melakukan pengelolaan dana desa. Kami di Kejaksaan membuka pos Bu, silakan bertanya kepada kami, jangan datang ke kantor ketika sudah ada laporan pengaduan terhadap objek pengelolaan dana desa, jangan seperti itu. Jadi kalau sebelum melakukan kegiatan silakan koordinasi kepada Kejaksaan maupun ke DPMD terhadap pengelolaan dana desa itu bisa. Ya, apapun bentuk dari pertanyaan itu, insya Allah kami bantu mencari solusi penyelesaiannya. Terima kasih. Untuk materi yang ketiga yaitu dari Pak Ari Prasetyo SH. Beliau adalah Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu yang akan memberikan materi terkait peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam pencegahan penyimpangan dana desa melalui program Jaga Desa. Nanti bisa ditanyakan apa itu Jaga Desa. Nanti kepada Pak Ari Prasetyo, mangga dipersilakan untuk memberikan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya minta suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu. Saya tahu ini jam-jam rawan, jam kritis. Sudah makan siang tadi ya? Sudah. Saya juga makan siang, saya juga ngantuk ini. Nah, cuman saya memiliki tanggung jawab untuk sharing ilmu. Ya, semoga apa yang saya sampaikan sebentar ini ada gunanya, ada manfaatnya. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sismi ya Bu, selaku analis kebijakan dari DPMD. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan yang hadir di dalam ruangan ini, Bapak Ibu, kaur keuangan semua ya, Bapak Ibu ya. Dari 10 kecamatan se-Kabupaten Indramayu. Berarti ada berapa orang di dalam ruangan ini? 103. Lengkap nggak? Atau tadi pagi ada 103 sekarang jadi 80 atau 70 gitu. Bapak Ibu saya izin berdiri ya, Bapak Ibu ya. Bu saya izin berdiri ya. Bapak Ibu saya punten, saya bukan bermaksud menggurui tapi saya sedikit sharing ilmu nih. Sharing ilmu, sharing pengetahuan. Apa sih fungsi kami Kejaksaan selama ini yang diketahui Kejaksaan itu melakukan penindakan. Tahu? Saya sering nih ketemu sama Ibu nih, Mbak siapa Mbak? Saya lupa namanya Mbak. Ibu Ani sama Bapak yang di belakang. Satu desa ya Pak? Bapak dari mana? Payangsari. Berarti Bapak Ibu berdua ini sudah pernah main ke kantor saya. Iya kan? Iya. Mainnya ngapain itu Bapak Ibu? Hah? Silaturahmi. Alhamdulillah saya dikunjungi Bapak Ibu. Tapi silaturahminya saya memanggil. Bapak Ibu berdua ini saya panggil kan? Ya. Saya harapkan nanti yang Bapak Ibu di ruangan ini kalau main ke kantor kami tanpa dipanggil. Ya. Tanpa dipanggil tapi kita koordinasi, Pak. Ya. Koordinasi. Jadi Kejaksaan itu jangan distigmakan bahwasanya kami ini selalu represif melakukan penindakan. Penindakan, tangkap, proses, penjara. Enggak kayak gitu. Ada namanya program Jaksa Jaga Desa. Nanti sedikit saya jelaskan. Nah, nanti saya sedikit ngobrol sama Bapak Ibu berdua karena Bapak Ibu berdua ini sering nih mondar-mandir nih kantor saya. Oke ya, itu intermezzo. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tidak bersilaturahmi. Bapak Ibu, kenalkan saya namanya Ari Prasetyo. Saya Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Indramayu. Saya tugas di Indramayu sejak tahun 2023 sampai sekarang. Sudah lama Bu. Sudah kurang lebih setahun, udah bosen saya di Indramayu ini. Saya pengen pindah sebenarnya, cuman belum pindah ya. Ini riwayat penugasan saya. Pertama saya tugas di Batam, Natuna, saya sudah muter-muter. Di Karimun, di Muara Enim, saya Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus. Terakhir saya sekarang Kepala Seksi Intelijen Indramayu. Oke, saya masuk sedikit berdiskusi. Bahwasanya setelah dilantik Presiden kita ada program namanya Astacita. Nomor 6 itu bahwasanya dilakukan pembangunan dari desa. Tujuannya apa?
ini kita lihat dari awal terbentuknya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 sampai yang terakhir direvisi nomor 3 tahun 2024, besarnya alokasi anggaran dana desa. Ibu lihat dari 2015 alokasi dana desanya 20 triliun, meningkat di 2016 46 triliun, terus sampai terakhir sekarang 71 triliun. Besar enggak itu Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu ini Kaur Keuangan berarti melakukan penatausahaan kan? Bagian dari yang mengelola uang ini, walaupun skalanya berapa dana desa ini dikelola? 1 miliar ya, itu dari alokasi dana desa. Tapi seluruh Indonesia mengelola sebesar 71 triliun. Ya, Bapak Ibu ini yang melakukan penatausahaan. Kaur Keuangan semua kan? Ya, makanya Kaur Keuangan itu melakukan penatausahaan terhadap alokasi dana desa dan lainnya. Oke. Implikasinya apa? Dengan besarnya alokasi dana desa ini, tentu saja kalau tidak dikelola dengan baik, tidak dikelola tepat guna, tepat mutu, tepat sasaran, efeknya akan menjadi tidak baik. Ya, konsekuensinya kalau dikelola dengan baik, tentu pemerataan pembangunan di desa menjadi bagus. Tapi kalau dana tersebut tidak dikelola dengan baik, tentu berimplikasi terhadap adanya penyimpangan. Ini untuk Jawa Barat, alokasi yang diterima nomor 16 ini 6 triliun 331 miliar 129 juta, sampai dengan bulan Oktober, ini data Oktober terakhir, terserap itu kurang lebih 5 triliun 773 miliar sekian. Ya. Besar kan Ibu ya? 5 triliun besar nggak tuh? Meskipun yang dikelola Bapak-bapak ini masing-masing desa 1 miliar. Ini yang terjadi. Data penanganan perkara keuangan dana desa tahun 2024 se-Indonesia. Lihat ada berapa? Ada 182 perkara yang ditindaklanjuti oleh, ini hanya institusi kami nih Bapak Ibu, belum melibatkan aparat kepolisian. Karena penyidik terhadap tipikor ini bisa kejaksaan, bisa kepolisian, bisa juga KPK, ya. Nih, ada 182 perkara yang disidik oleh kejaksaan dan ada 93 perkara yang dilimpahkan kepada APIP, aparat pengawas internal pemerintah. Ya. Alokasinya besar, konsekuensinya juga besar. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini yang terjadi. Oke ya, itu sekelumit Bapak Ibu. Cuplikan dari 189 tadi itu saya ambil cuplikan 4 gambar yang terjadi terhadap pengelolaan keuangan desa yang tidak dilakukan penatausahaan dengan baik. Saya pahami emang kalau di desa yang mengambil kebijakan itu siapa biasanya? Kuwu, kalau di sini sebutnya kuwu ya, kepala desa. Cuman dalam pengeluaran dana desa itu bisa dilakukan tanpa persetujuan Bapak Ibu apa tidak? Bisa keluar sendiri tanpa persetujuan. Siapa yang melakukan penatausahaan terhadap uang itu? Bendahara, Sekdes. Sekdes melakukan verifikasi ya, termasuk bendahara juga kan ya, membantu melengkapkan penatausahaan terhadap bukti dukung kalau bentuknya fisik. Itu. Ya, jadi tanpa peran serta Bapak Ibu, sebenarnya kuwu itu tidak bisa melakukan pengelolaan secara sendiri. Nah, kadang kita merasa, wah perintah Bapak kuwu, perintah Sekdes, saya Pak, saya nggak tahu apa-apa, saya disuruh ambil SI, dana diserap, saya disuruh bikin SPJ. Kebanyakan seperti itu kan ya? Iya nggak ya? Ya. Akan menjadi benar ketika kegiatannya real dilaksanakan. Menjadi masalah ketika uangnya diambil, kegiatan tidak dilaksanakan. Nah itu contoh-contoh yang tadi Bapak Ibu. Ya. Tapi kebanyakan nih, ini saya sharing pengalaman ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu termasuklah penata usaha keuangan. Pak, saya ini sudah berupaya Pak menginstruksikan kepada KUU, Pak ini salah loh, ini harus dipungut pajaknya, ini pajaknya harus di-store Pak, kegiatannya harus dilaksanakan. Tapi tetap saja si KUU menginstruksikan lain. Ya, itu beda hal ketika Bapak Ibu berperan aktif dalam membantu KUU untuk melakukan pengeluaran keuangan tersebut ya. Ya kalau seperti itu nanti ada alasan pemaafnya terhadap objek itu. Tapi menjadi lain apabila dalam mengeluarkan keuangan tersebut
dilakukan penata usahanya oleh Bapak Ibu berperan aktif. Itu bisa semua kita tarik nanti dalam pertanggungjawaban pidana. Ini modus-modus yang sering kita temui. Pertama, penggunaan dana desa tidak sesuai dengan peruntukan, pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan, kabupaten. Ini juga menjadi rahasia umum. Pembuatan perjalanan fiktif kepala desa dan jajarannya, penggelembungan atau markup pembayaran honorarium, penggelembungan atau markup dalam pengadaan barang jasa, pembuatan kegiatan atau proyek fiktif, pemungutan pajak retribusi untuk kepentingan pribadi dan tidak disetor ke kas negara, melakukan permainan kong-kali-kong dalam proyek yang didanai dana desa. Semoga ini tidak ada ya Bapak Ibu ya, terjadi di sini ya. Tapi setidaknya garis besar inilah modus-modus yang sering ditemui kami nih penyidik. Seringkali modus-modus ini dipakai oleh oknum-oknum di desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang tidak baik dengan tujuan yang tidak baik. Ya, modus-modus ini sering dipakai oleh aparat desa untuk memanfaatkan dana desa sesuai dengan tidak peruntukannya. Seperti itu yang banyak terjadi. Ya, kenapa itu terjadi? Ada 5 isu strategis yang saya simpulkan. Pertama, kompetensi, lemahnya pemahaman kepada kepala desa yang memiliki latar belakang beragam. Saya mau tanya ini, Bapak Ibu Kaur Keuangan, latar belakangnya rata-rata lah, rata-rata ada yang dari sarjana ekonomi atau akuntansi? Ada? Ada. Itu harus lebih baik itu, berarti desanya itu. Ya, cukup baik itu. Kebanyakan kan kita ini ditunjuk ya, Bapak Ibu ya, dipilih oleh pejabat desa yang baru sebagai kaur keuangan. Kadang ya mohon maaf, dengan berbagai latar belakang pendidikan kita dipaksa harus paham dengan aturan dan harus biasa membuat sesuatu yang tadinya kita nggak tahu. Nah, itu yang membuat kita menjadi sulit untuk mengikuti ritme dalam pertanggungjawaban. Nah, itulah fungsinya sosialisasi dan ini bertanya bagaimana cara melengkapi itu. Cuman karena undang-undang kita sampai saat ini memperbolehkan itu, ya saya anggap Bapak Ibu yang menjabat kaur keuangan ini harus paham dan tahu dalam melakukan penatausahaan. Ya, kalau sudah digaji kan ya, terima gaji kan, siltap terima kan ya, ada tunjangan juga kan ya, berarti harus tahu konsekuensi untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan itu. Nah, terus regulasi, nah ini juga menjadi keluhan, seringkali aturan itu berubah-ubah. Terakhir ada pembaruan terhadap undang-undang desa yang memperpanjang, stressing utamanya memperpanjang masa jabatan kuwu ya Pak, diperpanjang 2 tahun. Tentu harus ada salinan PP-nya lagi tuh terhadap pelaksanaan. Nah, regulasi yang berubah-ubah ini seringkali membuat kita bingung atau membuat, yang kemarin pelaksanaannya serasa saya bukan seperti itu, kok sekarang beda lagi. Nah, itu kita harus update ya Bu, Bapak Ibu, update pengetahuan, banyak bertanya untuk melengkapi bagaimana sih pemberlakuan regulasi yang baru ini agar nanti ketika suatu hari ada kelengkapan yang kurang, saya nggak tahu nih ada aturan yang baru terhadap itu. Padahal hari-hari kita kerjakan administrasi untuk melengkapi pertanggungjawaban. Seperti itu ya. Sosialisasi dan edukasi ya seperti yang sedang dilakukan saat ini, koordinasi kolaborasi ya ini nanti akan kita lakukan. Terakhir, ini juga saya wanti-wanti nih menjelang pilkada ya, tolong Bapak Ibu selaku ASN atau penyelenggara di desa, kita bebas dari politik praktis ya Bapak Ibu ya, karena sampai saat ini di Gakumdu itu sudah menerima 2 laporan tuh terkait dengan oknum di desa yang dilaporkan terhadap netralitas. Untungnya dalam yang objek dilaporkan itu bukan menyangkut pemanfaatan dana desa untuk politik praktis ya, tapi lebih kepada dukungan terhadap salah satu paslon. Seperti itu. Nah, kalau selama ini paradigma kita melakukan penindakan dari awal tuh saya contohkan semua penindakan. Ada pelanggaran dilakukan penindakan, ada pelanggaran dilakukan penindakan. Setelah dilakukannya perjanjian kerjasama antara Kejaksaan, Kemendagri, Kapolri, bahwasanya dilakukan penatangan MOU, di mana salah satu poin di dalam MOU itu kami disuruh nih Bapak Ibu berkoordinasi dengan APIP, aparat penegak hukum, aparat pengawas internal pemerintah, bahwasanya di mana
APIP ini sekarang didorong Bapak Ibu. Jadi jangan anti kalau ada laporan, saya terima laporan nih. Kemudian saya tindak lanjuti, saya minta rekomendasi APIP untuk memeriksa Bapak Ibu. Nah karena apa? Karena saya harapkan dengan dilakukannya pemulihan terhadap uang tersebut tidak dilakukan proses penanganan perkaranya. Tapi bukan menjadi hal pembenar bahwasanya dilakukan pemeriksaan APIP, tapi mens rea perbuatan hukumnya tidak diproses. Hanya saja dengan pemulihan dilakukan pembinaan. Mungkin diberikan sanksi administratif terhadap pamong desanya atau kubunya terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Ya. Ada di Kejaksaan namanya program Jaga Desa, yaitu program pencegahan penyimpangan dana desa mulai dari pendekatan pengawalan, pendampingan, pengawasan baik dari aspek sistem kerja maupun SDM aparatur desa dengan metode sosialisasi koordinasi itu yang saya bilang tadi. Bapak Ibu kalau di desa menemukan kebingungan atau ada intervensi lah dalam melakukan pengelolaan dana desa, kami di Kejaksaan membuka pos Bu, silakan bertanya kepada kami. Jangan datang ke kantor ketika sudah ada laporan pengaduan terhadap objek pengelolaan dana desa, jangan seperti itu. Jadi kalau sebelum melakukan kegiatan silakan koordinasi kepada Kejaksaan maupun ke DPMD terhadap pengelolaan dana desa itu bisa. Ya, apapun bentuk dari pertanyaan itu, insya Allah kami bantu mencari solusi penyelesaiannya. Ya, kadang sering di desa itu terhadap regulasi baru, Pak kami bingung ini bagaimana melakukan regulasi atau menerapkan regulasi ini mana yang benar. Atau saya diintervensi Pak, sudah disusun penyusunan kegiatan di sini, tiba-tiba ada oknum suruh melakukan pergeseran tempat kerja ataupun gangguan lain dari LSM atau lain sebagainya terhadap kegiatan yang memanfaatkan dana desa, silakan koordinasi ke kami untuk kita cari penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Ya, ini payung hukumnya tadi sudah saya singgung sedikit bahwasanya ada kerjasama MOU antara Kejaksaan, Kemendagri, Kementerian Desa, PDDT, dan Kapolri, di mana kami diminta untuk melakukan sinergitas terhadap APIP dalam penanganan labdu mengenai masalah dana desa. Tujuannya apa yang ingin dicapai? Agar terwujudnya pencegahan penyimpangan dana desa melalui program pengawalan, kemudian terwujudnya pengelolaan dana desa tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran, terwujudnya pembinaan SDM aparatur desa yang handal dan kompeten dalam pengelolaan dana desa, kemudian meningkatnya kesadaran ketaatan hukum aparatur desa khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ada 4 yang saya tandai warna kuning karena ini stressing utamanya dari dilaksanakannya program Jaga Desa ini. Nah, dari 103 desa ini saya minta ngacung dong, berapa desa yang mengelola mengenai tanah bengkok dan titisara? Saya minta ngacung dong. Ada yang mengelola aset bengkok dan titisara? Semua 103-nya punya, kan ada yang nggak punya tuh. Ada yang nggak ngelola bengkok titisara? Ya, ada yang nggak punya. Kalau tadi katakan 103 karena ibu ini berurusan sama saya karena bengkok dan titisara ini. Berarti 103 semua ngelola aset desa berupa bengkok dan titisara, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya, luasan bengkok itu sudah terdata dengan baik di desa Bapak Ibu? Sudah? Ya. Semoga seperti itu ya Bu. Karena beberapa desa sampai saat ini adalah saya sebutkan desa yang luasan bengkok dan titisaranya aja nggak tahu berapa. Itu. Terus apa yang dilelangkan? Apa yang diterima sebagai PAD-nya terhadap bengkok titisara itu? Saya harap dari 103 yang hadir ini mengenai luasan bengkok dan titisara itu sudah terkodifikasi dengan baik, sudah tersusun secara sistematis dengan baik dan tercatat menjadi aset atau inventaris desa. Seperti itu ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena tahun 2024 ini saja ada kurang lebih 6 laporan pengaduan yang saya terima terkait dengan pengelolaan bengkok dan titisara. Sudah tahu Bapak Ibu mengenai perbubnya? Ini perbub yang mengatur mengenai bengkok titisara. Bagaimana sih pengelolaannya bengkok titisara selama ini dikelola sendiri atau dilelangkan? Ada yang dikelola sendiri? Ada yang dikelola sendiri. Kebanyakan dilelang ya? Dilelang secara terbuka? Alhamdulillah, lu senang ya kalau jawaban seperti ini. Ya. Tapi perbubnya sudah tahu apa belum ini?
Loh, tadi dilakukan lelang secara terbuka. Dasarnya dari mana itu kalau nggak rujukannya Perbub ini? Hah? Nggak apa-apa kalau nggak hafal nomornya nggak apa-apa. Yang penting tahu rujukannya gitu ya. Tapi saya harap mekanisme proses pengolahan aset desa itu dilakukan secara transparan. Karena laporan seperti itu ya kadang lelangnya nggak dilakukan bagaimana mekanisme yang tertuang di dalam Perbub ini. Ada perbubnya Bapak Ibu bagaimana cara mengelola aset desa berupa bengkok dan titisara. Ya. Nah, saya nggak usah jelaskan lah definisi tanah bengkok titisara karena Ibu tahu. Nih Bu, pengelolaan tanah bengkok titisara dilaksanakan dengan cara sewa garap yang dilakukan dengan sistem lelang terbuka. Sudah dilakukan apa belum? Wah, ada yang belum? Saya nggak mengharap kejujuran, tapi saya mengingatkan kembali ya, ada payung hukum, ada aturan yang harus kita tegakkan. Kalau kita belum tahu, tolong kasih tahu kuwunya. Sampaikan kepada kuwu, Pak, ada loh mekanisme bagaimana mengelola bengkok titisara. Karena ini yang disoroti nih, khusus untuk Indramayu mengenai bengkok dan titisara. Kenapa saya masukkan ini menjadi bahan materi saya? Karena sebagian besar laporan itu terkait dengan pengelolaan bengkok dan titisara selain dana desa ya. Ini ada mekanismenya, silakan nanti di-download atau bahan materinya nanti saya kasih. Lelang sewa garapan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan di balai desa setempat dipimpin oleh kuwu. Kuwu wajib memberitahukan pelaksanaan lelang sewa garapan kepada camat paling lambat 3 hari. Karena ini pada saat proses lelang itu melibatkan muspicap, ya kan benar ya? Ada Pak Camat, ada Dan Ramil, ya, kemudian ada pihak dari kepolisian juga. Fungsinya apa? Apabila lelang dilakukan secara terbuka, berarti semua pihak bisa berpartisipasi. Sehingga terjadilah proses pelelangan secara signifikan yang tujuannya apa? Untuk memaksimalkan hasil sewa garapnya Bapak Ibu. Ya. Jangan dari tahun ke tahun proses lelangnya dilakukan secara tertutup atau orang yang ditunjuk kuwu. Karena ada kewajiban di dalam Perbub ini setiap tahun itu hasil lelang ini harus meningkat. Tahun 2023 hasil lelang 300 juta. Tidak boleh di 2024 tetap 300 juta. Harus ada peningkatan dari tanah sewa tersebut. Kalau nggak ada penawar, lelang lagi. Karena bunyi Perbubnya seperti itu. Ya. Tujuannya untuk memaksimalkan pendapatan asli desa terhadap sewa bengkok dan titisara. Kemudian tadi yang dilakukan proses lelang, saya tanya, pertanggungjawabannya seperti apa Bapak Ibu? Ditetapkan pemenang, ya, kemudian dilakukan penyetoran kan ya, terhadap pembayaran hasil lelangnya enggak? Gitu enggak? Wah, alhamdulillah. Iya, semoga seperti itu ya saya rawat. Terus hasil lelangnya dimasukkan lagi nggak ke dalam APBDes? Ya. Kemudian Bapak Ibu Kaur Keuangan menikmati nggak hasil lelang itu? Ayo jujur. Ayo. Ayo jujur dah. Bu, saya mau nanya tuh, Bu. Nerima nggak Bu? Untuk tahun sekarang. Untuk menjabat itu sudah berjalan 2 tahun. Diterima, cuman karena banyak problem yang terjadi di desa, alhasil hanya separuhnya saja. Bapak Ibu tahu nggak bagaimana mekanisme pembagiannya? Itu kan secara aturan harus dirapatkan melalui musyawarah desa. Ditetapkan Bapak Ibu ya, melalui musdes, melibatkan DPMD. Oh, ini loh penerimaan aset desa kita. Ini yang nantinya menjadi kalau bengkok bisa kita manfaatkan sebagai tunjangan tambahan dari pamong desa. Kalau titisara tujuannya untuk tambahan pembangunan. Yang bisa dinikmati itu bengkok. Besarannya bagaimana diaturnya? Itu diatur di musyawarah desa, dituangkan di dalam peraturan desa besarannya. Tapi harus dimusyawarahkan Pak.
besarannya. Tolong kalau yang desanya tidak melaksanakan ini tolong disampaikan pada Bapak Kuwunya. Pak, ada aturannya, ada mekanismenya. Karena kasihan, secara undang-undang emang itu menjadi hak Bapak Ibu selaku penyelenggara desa. Jangan itu aset negara, aset desa, bukan tanah pribadi yang disewa uangnya hanya untuk kuwu. Ya, itu tunjangan pamong banyak kan ya Bu? Ya, kaur keuangan, apalagi tuh? Ah, ada 10 tuh Pak, saya aja nggak hafal. Ya, itu harus dilakukan musyawarah, dibagi secara musyawarah mufakat, ditetapkan dalam peraturan desa. Ya, ada nggak Bu peraturan desanya Bu? Ada. Tahun berapa dibikin? Ya. 2021 ke bawah ada nggak? Yang kemarin nggak ada ya. Itu contoh ya Bapak Ibu ya. Tolong saat ini karena sudah tahu berarti harus dilaksanakan ya Pak ya. Ya Pak. Coba disampaikan secara baik kepada Pak Kuwunya. Pak, ada loh aturan bagaimana cara mengolah aset desa ini yang benar. Tujuannya apa ya untuk Bapak Ibu semua? Tujuannya itu kok. Kalau Titisara ya untuk pembangunan desa agar menjadi maksimal. Jangan kita mengolah aset ada nilai ekonomisnya, ternyata pemanfaatannya dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Nah, terus bagaimana pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang tersebut Ibu? Dibuatkan SPJ-nya? Pertanggungjawaban pengelolaan sewa garapan tanah bengkok dan tanah Titisara merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pertanggungjawaban BDes. Berarti sama mekanisme pertanggungjawabannya. Dibuatkan SPJ-nya, dilaporkan di dalam aplikasi Pak ya, Siskodes ya. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Kenapa ini menjadi penting? Ya karena itu tadi saya bilang laporan yang masuk di kami itu seputaran ini Bu, Bengkok dan Titisara. Ada yang dilaporkan mengenai mekanisme tidak dilaksanakan dengan benar. Ada yang dilaporkan hasilnya tidak didistribusikan dengan baik dan benar. Objeknya itu. Selain dana desa ya. Dana desa. Ini karena rata-rata di Indramayu ini memiliki aset desa yang dikelola dan memiliki nilai ekonomis. Tujuannya itu. Ya, jadi saya harapkan Bapak Ibu selaku penata usaha di desa membantu tugas Kuwu dan sekretaris dalam melakukan penatausahaan, tolong dilengkapin seperti ini. Tujuannya untuk perbaikan. Ya, Bapak Ibu bisa? Bisa ya Pak ya. Tolong disampaikan secara baik kepada Kuwunya. Kalau tidak dikelola dengan baik, Pak saya barusan pulang dari kegiatan pembekalan ini, ternyata mekanisme terhadap aset ini harus dilakukan secara benar Pak. Kalau enggak ada konsekuensi hukum terhadap aturan itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu materi dari saya. Nanti kita diskusi aja ya. Ini ngantuk nih kalau gini Bu. Ngantuk. Materi dari saya cuma sedikit. Mungkin saya nanti buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu apa yang mau ditanya. Kita ngobrol saja santai. Semoga sedikit bahan paparan dari saya ini bisa menjadi pemantik diskusi kita terhadap apa nih permasalahan yang dialami oleh Bapak Ibu di desa. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu. Bapak Ibu, mangga silakan, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dipertanyakan lebih jelas terkait dengan situasi di lapangan seperti apa di desa, karena saya yakin di desa itu banyak sekali persoalan-persoalan yang memang harus kita tanyakan kaitannya dengan di Kejaksaan Negeri. Silakan Bapak Ibu dibuka forumnya 3 orang terlebih dahulu. Mangga silakan acungkan tangan, jangan takut ya. Jadi harus selalu ditanyakan apa yang menjadi unek-unek, tolong ditanyakan. Ya mumpung ini ketemu sama dari Kejaksaan Negeri. Silakan Bapak Ibu. Ya silakan Pak. Cek, Terima kasih Ibu. Bapak mohon izin saya
Nama Suharjo dari Kaur Keuangan Desa Tembiang Sari, Kecamatan Kroya. Ingin saya pertanyakan yaitu tadi tentang pengelolaan bengkok dan titisara. Salah satunya kami pengelolaan tentang tanah bengkok. Sudah sekian lama, alhasil bahwa kami merasa tidak sesuai dengan regulasi keputusan Bupati, yaitu tentang pengelolaan tanah bengkok. Pada dasarnya bukan kami tidak melaksanakan tentang regulasi tersebut, tapi itu karena keadaan terpaksa, bahwa terus terang saja bengkok kami ini tidak ada yang mau melelang sekian lama. Maka dari itu saya dengan terpaksa sesuai dengan musyawarah waktu BPD dan perangkat desa yang lainnya, pada akhirnya kami hanya membuatkan perdes, Pak, yaitu pembagian sekian dengan alasan tadi bahwa tidak ada yang pernah mau melelang tanah bengkok kami, Pak. Ya, siapapun tidak ada yang pernah melelang. Padahal kalau mau melelang berarti dalam arti uang itu harus masuk dulu ke desa dan dimasukkan dalam RKDes. Setelah itu nanti dikelola dengan perjalanan keuangan, ya. Sama sekali tidak ada yang mau. Jadi dengan sangat terpaksa kami hanya membuat perdes bahwa bengkok tanah tersebut dibagikan sesuai dengan musyawarah. Dan juga yang kedua, pengelolaan tanah titisara kami. Terus terang saja bahwa titisara kami sebetulnya banyak, ada nominalnya yaitu kurang lebih 55 hektar. Tapi bahwa titisara kami itu adalah barang warisan dari pemerintah yang dulu. Sampai dengan saat ini pengelolaan tersebut tidak pernah terrealisasi walaupun dianggarkan dalam APBDes. Dengan alasan bahwa kami tidak mau membuat konflik dengan masyarakat, bahwa penguasaannya itu sudah dikuasai oleh masyarakat. Sudah pernah beberapa kali kami mendekatan dan persuasif dengan masyarakat yang penggarap-penggarap itu hasilnya nihil. Mau bagaimana lagi? Apakah kami harus bertengkar dengan penggarap, padahal itu adalah masyarakat kami, Pak. Dengan alasan ya bermacam-macam lah. Yang jelas regulasi tanah titisara tersebut kami belum kuat, Pak, untuk mengeksekusi tanah tersebut dikuasai oleh desa. Itu kendala kami, Pak, di pemerintah Desa Tembiang Sari. Yang ingin saya tanyakan lagi juga tadi bahwa regulasi kami, langkah kami untuk pengelolaan tanah bengkok itu bagaimana sesuai pandangan hukum di Indramayu ini. Itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bebas Bu, mau nanya perkara pidana umum pun boleh lah. Jadi nggak hanya dana desa, ada konflik internal di desa. Kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, saya jadi bahan diskusi nanti. Saya jawab. Oke? Ada lagi? Oke. Terima kasih Pak Suharjo. Ini sebelum saya jawab, saya mau nanya dulu Pak. Ini mengenai luasan bengkok dan titisara di Desa Tembiang Sari ini, acuannya sudah terdata dengan baik Pak? Luasannya berapa? Tertuang di mana Pak? Kalau bengkoknya berapa? 68 hektar. Luasan. Ini tercatat sebagai aset sah desa Pak ya? Tercatat. Sejak kapan Pak? SK 92, iya. Selama ini tanahnya dikuasai oleh masyarakat desa.
Oke, bengkok. Digarap masing-masing. Yang nggak bisa dilaksanakan tadi apa? Mengenai proses lelangnya. Iya, digarap. Oke, digarap oleh perangkat desa. Untuk bengkok, kita satu-satu ya, kita breakdown dulu. Untuk bengkok, ini kan kalau tidak dilakukan proses lelang kan boleh nih Pak, digarap oleh pamong desa. Ya. Ini yang menjadi masalah apanya nih Pak? Digarap oleh siapa tadi nih? Bengkoknya. Iya. Ya, itu kan instrumennya dua Pak. Jadi terhadap aset ini kan boleh dilakukan proses lelang atau langsung dikelola oleh pamong ketika dia mampu kan gitu Pak. Jadi regulasinya tidak serta-merta nih Pak, harus dilelang gitu. Ini kan tunjangan tambahan ya Pak ya, insentif lah insentif. Kalau dia mampu untuk ngelola tanah bengkok ini ya mangga silakan, tapi oleh pamong karena peruntukannya emang untuk pamong gitu Pak ya. Kalau untuk bengkok gitu ya Pak. Kalau Titisara 55 hektar ini sekarang statusnya bagaimana? Dikelola oleh masyarakat desa atau? Oke, dasar pengelolaannya apa Pak? Turun-temurun? Wah oke. Sudah pernah dimusyawarahkan Pak, ditanya Pak. Ini kan menjadi bagian dari aset yang seharusnya dilakukan. Agak susah Pak ya? Kan, ya. Ya. Jadi gini ya Pak, kita sama-sama pahami dulu Pak ya, terbitnya Perbup ini kan tadinya untuk melakukan penata usahaan dengan baik nih Pak. Ya, untuk bengkok itu boleh dilakukan proses lelang atau dikelola nih Pak oleh pamong sendiri ketika dia mampu, yang penting dilaporkan. Nah sedangkan untuk Titisara emang ada kewajiban Pak, karena ini menjadi bagian dari aset, ya otomatis ini harus dilakukan proses mekanisme lelang. Pertanyaannya, sudah dilakukan upaya secara maksimal sampai sejauh mana? Sudah melibatkan pihak mana saja Pak dalam melakukan upaya ini? Jangan nanti karena kita tidak mau berkonflik nih Pak ya, mohon maaf nih saya tidak bisa menggambarkan situasi desa. Ya saya paham, Bapak juga untuk menjaga kondusivitas desa. Cuman sudah sampai sejauh mana nih upaya maksimal kita mengedukasi masyarakat Pak? Ya, tentu nggak bisa sendiri Pak kalau ini. Silakan libatkan kecamatan dari DPMD atau kami, kita duduk bareng Pak, kita sampaikan bahwasanya regulasi harus ditegakkan. Namanya aturan kalau sudah ada, kalau tidak dilaksanakan ada konsekuensi hukumnya Pak, seperti itu. Cuman saya ini tidak tahu sudah sampai sejauh mana nih Pak upaya yang dilakukan terhadap desa. Sehingga sampai saat ini kan tidak ada berarti Pak pemasukan asli desa yang bersumber dari Titisara, tapi dibikinkan laporan secara di atas kertas gitu, dilaporkan. Oh, iya. Target harapan penerimaan gitu ya? Sama sekali Pak. Tapi dari 55 hektar dikelola semua Pak? Digarap semua Pak? 55 hektar? Luar biasa nih Temyang Sari. Oh iya. Sudah pernah dikumpulkan di kecamatan itu Pak? Edukasi mengenai ini? Iya, karena bersinggungan sama masyarakat langsung ya. Cuman tetap Pak, ini kan pertanyaan kepada kami Pak ya, dari perspektif hukum Pak. Karena regulasi sudah ada, otomatis emang itu harus dilaksanakan Pak, karena ada konsekuensi terhadap aturan ini. Cuman sampai sejauh mana resistensinya di lapangan, yaitu tadi Pak, apa yang bisa saya solusikan sampai saat ini ya kita melibatkan stakeholder tadi Pak, pihak kecamatan, coba Bapak dari desa bersurat Pak. Silakan bersurat kepada kecamatan, nanti biar didiskusikan sama DPMD, silakan libatkan kami. Nih Pak, kita cari jalan keluar terhadap penyelesaian pengelolaan tanah Titisara ini. Khusus di desa Temyang Sari ini Pak ya, Temyang Sari. Kalau bengkok saya rasa nggak ada masalah Pak ya, karena dikelola sendiri oleh pamong kan ya Pak ya, bukan orang lain kan. Nah karena kan tunjangan untuk Bapak kan, itu kan, ya, untuk kesejahteraan pamong. Saya rasa gitu ya Pak, tolong nanti menjadi atensi serius juga Bu, dicatat Bu, Temyang Sari ini Bu.
Silakan, tapi triggernya dari desa dulu Pak, silakan bersurat bahwasanya ada aset desa berupa tanah Titisara dengan luasan sekian yang sampai saat ini pengelolaannya belum sesuai dengan Perbub gitu. Kami minta solusi penyelesaian terhadap ini. Nanti silakan dari DPMD undang kami Pak untuk menjadi mediator bersama-sama untuk mendiskusikan ini dengan masyarakat. Gitu ya Pak? Oh silakan ya. Gitu ya. Iya, silakan nanti catat aja nomor HP. Gitu ya Pak Arjo ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya. Silakan yang lain Bapak Ibu, monggo. Ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, izin bertanya. Saya Ani dari Bendahara Desa Jaya Mulia. Tadi kan pada saat Bapak menjelaskan di slide itu ada poin yang bagian Perbub bahwasanya untuk pelelangan bengkok atau Titisara itu diharuskan untuk tiap tahun ada kenaikan. Fakta di Desa Jaya Mulia ini sama seperti di Temiang, dalam pelelangan bengkok atau Titisaranya ini agak susah Pak. Nah, kadang juga kalau misalnya memang ada gitu, mereka ini hanya bisa menawarkan harga dari tahun sebelumnya, tidak ada kenaikan. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti itu, apakah di saat misalnya lelang, terus ada yang berani tapi dengan harga tahun sebelumnya dan tidak ada lagi yang mau lelang dengan harga lebih, apakah itu tetap kami terima atau bagaimana? Karena kalau sedikit dibuka untuk beberapa tahun ke belakang itu, karena kita terlalu mengacu, karena memang diharuskan ya mengacu ke Perbub, ada beberapa gitu satu kali melakukan pelelangan itu nggak ada yang mau dengan harga lebih. Alhasil kita lelangkan dan untuk kelebihannya itu dibebankan kepada kubu. Jadi kayak semacam jadi tekanan gitu Pak. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Mbak Ani ya. Karena Mbak Ani udah pernah ke kantor saya, jadi saya nggak membahas 2021 ke bawah Mbak ya. Karena kita tahu sendiri 2021 ke bawah itu bagaimana pengelolaan bengkok dan titisaranya ya. Saya jawab ke depan. Karena ini sifatnya regulasi, berarti kita harus mematuhi aturan tersebut selagi peraturan ini belum berubah Mbak ya. Cuma bagaimana kita mengecualikan terhadap aturan tersebut. Pertanyaan saya, mekanisme lelangnya sudah dilakukan secara terbuka yang real. Oke, udah berapa kali mengundang masyarakat? Ya. Oke. Ya. Alasannya apa Mbak? Apakah karena tanahnya itu kurang bagus atau apa? Ya, sekarang kan 2022 ke atas kan sudah dilakukan penataan manajemen dengan baik ya Mbak, saya rasa ya. Ya kalau kemarin kan sistem transparasinya tuh yang nggak berjalan, ya kan karena langsung dilakukan penunjukan, kemudian juga, ya jadi saya cerita di sini kan, distribusinya tidak secara baik lah, sehingga ada pihak-pihak yang keberatan terhadap itu. Nah cuman in case dalam perkara ini, kan saya juga meminta keterangan tuh Mbak, dari berapa penggarap. Sebenarnya hasil lelang yang dilaporkan itu kan tidak sebagaimana yang tercatat di dalam laporan yang dibuatkan secara administrasi kan, seperti itu. Ya makanya menjadi tidak masuk akal apabila desa menawarkan untuk proses lelang dengan tidak ada kenaikan harga. Karena apa? Petani tetap ada kok yang mau garap gitu ya. Saya nggak tahu tadi nih sulitnya sampai sesulit apa. Karena faktanya dari tahun ke tahun tetap ada Mbak yang melakukan penggarap dan orangnya itu juga gitu kan. Sekarang konsekuensinya gini, ketika orang lain yang ditunjuk menjadi masalah nggak Pak di desa? Saya tanya, mekanisme lelangnya sudah benar-benar belum dilakukan dengan baik nih, mengundang seluruh pihak diumumkan, gitu loh. Karena sejauh yang kita ketahui, gitu ya, karena transparansinya yang kurang di desa Mbak ini, itu sehingga dilakukan proses penunjukan, malah kubunya dengan baik hati ini malah menyumbang gitu, uang dari mana pun saya bingung gitu untuk menambah hasil lelang, kan baik banget kubunya, gitu, uang dari mana itu malah. Nah, seperti itu
Ya. Jadi opsinya selagi regulasi ini belum berubah, kita harus mematuhi itu, Pak. Cuman catatannya ya bagaimana cara kita memberi atau memberikan kepastian pada para penggarap ini dengan baik gitu. Selama ini saya rasa di desa Mbak itu mekanismenya yang belum tertata dengan baik gitu. Ya, undang kembali, libatkan Muspicap, ya, Muspika dilakukan di kecamatan, undang. Saya rasa nggak sulit loh, Mbak, kalau dilakukan mekanisme seperti itu, ya. Karena faktanya dilakukan ya orang-orang yang udah ditunjuk aja oleh kuwu gitu. Saya paham situasi Mbak seperti ini, tapi fakta di lapangan berbeda nih dengan yang dialami. Saya paham situasi itu. Cuman tolong diingatkan terus ya Mbak, diingatkan karena salah satunya yang vokal tuh di situ ya hanya Mbak. Itu untuk memperbaiki tata kelola di desa ini supaya menjadi lebih baik. Menjadi tidak baik apabila Mbak nggak bersuara seperti tadi, karena menjadi tidak rasional, nggak ada yang mau. Karena ada yang mau Mbak desa itu. Kan saya juga minta keterangan tuh terhadap petani-petani penggarap. Yang dia bayarkan dan yang dicatat sebagai hasil lelang itu berbeda jauh kan gitu, ya nggak? Apa yang tertulis di atas kertas berapa dengan yang dia setor dan dipungut langsung oleh zamannya PJ dan berikutnya tuh ada berapa kali penggantian kemarin, ya kan? Jadi saya rasa nggak mungkin nggak ada warga yang mau apabila sudah dilakukan mekanisme secara transparan seperti itu, ya. Kalau ditanya gimana kita menyimpang ini ya, selagi peraturan perbubnya seperti itu sebelum direvisi ya nggak bisa mensyaratkan seperti itu, harus ada kenaikan setiap tahunnya. Untungnya kan nggak dicatat kenaikannya berapa persen, jadi naik 1 juta pun 500.000 ya tetap kan seperti itu. Nah, kecuali harus minimal naik 10% dari hasil lelang terakhir. Nah itu menjadi beban nih, desa harus naik 10% dari 300 juta 330 juta naiknya seperti itu tuh. Nah ini kan tidak perbubnya. Tujuannya apa? Yaitu Pak untuk terus memperbaiki tambahan dari insentif pamong. Gitu ya Mbak ya. Teruslah berusaha ya Mbak di desa ya, saya paham nih desanya khusus nih desa Mbak ini. Cuman tolong dikelola dengan baik untuk ke depan. Ya, oke ya Mbak Ani. Ya, ada yang lain Bapak Ibu? Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ini, di desanya sudah baik ini ya Bapak Ibu ya. Dikelola dengan baik ya. Bapak Ibu juga sudah menerima tunjangan sesuai dengan proporsinya. Penata usaha dilakukan dengan baik. Ya gitu ya harapan saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan. Oke. Mau ada yang ditanyakan lagi? Silakan Bapak Ibu. Barangkali ada kendala terkait dengan regulasi ataupun di lapangan seperti apa? Silakan ditanyakan. Mumpung Bapak dari Kejaksaan Negeri ini masih ada waktu untuk kita karena beliau juga nanti akan melanjutkan ya Pak ya. Melanjutkan lagi untuk kegiatannya. Silakan barangkali 2 penanya lagi sambil kita menunggu dari provinsi. Ayo. Pasti ada pertanyaan, pasti ada masalah. Jadi monggo apa aja boleh silahkan sok. Jangan takut, jangan sampai nanti salah, takut salah gitu. Mangga silakan. Di desa itu pasti banyak persoalan dan banyak yang harus ditindaklanjutin terkait dengan anggaran-anggaran ataupun persoalan-persoalan apapun yang ada di desa. Enggak ada lagi nih yang mau nanya, Ibu. Ini ngerti semua berarti. Assalamualaikum, saya CP dari Desa Temiang. Begini, saya sebetulnya tidak ingin bertanya ya Bu ya, cuman memberikan. Kita selaku pengelola keuangan, edukasi seperti ini kan sering ya Bu ya, hampir sering. Saya juga berterima kasih kepada Kejaksaan yang memberikan edukasi, informasi segala macam. Alangkah eloknya kuwu pun diundang kalau bisa. Karena ya semua pada tahu lah ya, pengelolaan keuangan hanya komputernya aja Pak. Ya, duitnya Pak embuh. Ya maksudnya Pak, peribahasanya seperti itu. Kita hanya menata usahaan, pengelolaan keuangan, membayar pajak, semuanya kan di kita hanya lewat komputer saja kan.
Cuman alur keuangan, kebijakan, ya kadang-kadang kan kuwu itu tanda kutip ya seperti raja ya. Nah, makanya edukasi seperti ini kalau bisa Pak, kuwu pun diundang atau lebih ya gitu. Karena apa ya, tanda kutip juga ya, bukannya tidak adil Bu. Kita tuh pulang pasti semua juga pada takut, pada kejaksaan pada takut. Ya minimal kuwu juga ikut takut lah, kan seperti itu. Ya karena memang ya seperti itu ya Bu, realita di desa itu. Saya percaya teman-teman pada tutup mata, tutup telinga, nggak mau ngomong. Iya Pak, nasibnya pada Bu. Kalau bisa mah kuwu juga sama diundang seperti ini, biar lebih wawasannya lebih luas, terus tidak seperti raja egois sendiri atau seperti itu. Terima kasih Pak. Tepuk tangan nih untuk yang nggak mau bertanya tapi curhat ya. Iya. Karena arah pertanyaan saya tadi nggak nyimak. Cuman kalau boleh saya titip pesan ya Bapak Ibu. Saya tadi tidak bisa menyuruh karena panitia penyelenggaranya dari DPMD. Saya pengen kubunya juga tadi hadir sekalian gitu kan. Seluruh lah kalau perlu. Karena saya paham posisi Mbak Ari seperti apa pada saat di desa itu. Ya, saya juga paham Pak posisi Bapak seperti apa. Cuman kalau kita tahu Pak, Bapak tahu fungsinya melakukan penatausahaan. Ada instruksi yang salah dari pucuk pimpinan. Ya Pak, tolong dikasih tahu Pak. Udah nih, sudah dikasih tahu, ya, sudah dikasih tahu. Jangan dilakukan Pak. Itu tipsnya dari saya nih. Tipsnya, apabila Bapak turut serta membantu, misalnya Bapak dalam pembangunan dana desa nih ngambillah untuk pembangunan jalan misalnya. Ternyata kegiatannya fiktif Pak. Bapak diminta untuk meng-SPJ-kan, mencari nota-nota pertanggungjawaban, memalsukan dokumen pertanggungjawaban. Misal, ini misal contoh ya Pak ya. Bapak membantu, ini atas dasar perintah kuwu nih. Iya Pak, perintah kuwu. Tapi Bapak nggak melakukan upaya preventif dan upaya persuasif melakukan pencegahan tadi, menyampaikan. Itu Bapak turut serta membantu. Ya. Cobalah Bapak bersuara, ya konsekuensinya ya paling nggak dipakai lagi kan seperti itu. Bapak milih mana seperti itu atau pakai rompi kan mending jangan kan seperti itu kan. Nah cuman itu Pak sekarang fungsinya. Kalau perlu seperti itu Bapak kasih tahu saya dulu. Nah ya, jadi pesan saya Bapak Ibu di sini selaku pelaku penatausahaan di bawah, kalau ada kubu-kubu yang seperti itu, ada sekdes-sekdes yang seperti itu, tolong kasih tahu saya dulu. Berani nggak Bapak Ibu? Wah, kalau tidak jadi susah saya nih. Iya. Kalau gitu voltoik lah terjadinya tindak pidana itu. Ada instruksi perintah, diperintahkan ke bawah, bawah membantu turut serta namanya. Iya. Iya. Ya. Ya. Kalau enggak gini dah. Ini kan semangatnya sama kan, Bapak Ibu, semangat kita sama kan ya? Kita mau melakukan penatausahaan yang baik terhadap alokasi dana desa dan sebagainya kan? Saya pahamlah situasi Bapak Ibu selaku bawahan nih dari Pak Kuwu. Nah cuman kadung ada kuwu yang seperti itu, ya kalau tadi saya tanya saya pikir berani kayak gitu, ternyata enggak gitu. Bingung saya jadinya. Paling tidak nanti saya kasih nomor handphone saya, chat diam-diam. Jadi rahasia terhadap pelapor itu dijamin. Ya, kalau gitu gimana Ibu? Setuju apa enggak? Ya, yang penting semangatnya sama, jangan menjadi bagian daripada yang melakukan penyimpangan. Kan gitu. Tujuannya baik. Saya akan komit. Ya, fungsi saya namanya juga jaksa jaga desa, berarti pencegahan dulu Bu. Saya nggak mau juga di Indramayu ini ada kades berikutnya yang kami proses atau limpahan dari penyidik, enggak. Selama ini rekomendasi saya tanya sama Mbak Ari ini, saya ke inspektorat, saya kasih waktu untuk pemulihan. Kalau mau dipulihkan silakan pulihkan, kalau enggak ya berarti emang ya mohon maaf udah dikasih kesempatan kok. Ada nih penyimpangan, ada niat jahatnya,
Dikasih Pak sekarang instrumennya untuk pemulihan. Enggak juga lah, gimana kira-kira itu? Nah, kalau dulu ada penyimpangan sedikit, dah langsung saya proses. Dulu paradigmanya. Ya. Karena nggak efektif juga, semakin banyak ditahan, uang negara nggak balik juga kok. Ya kan, menuhin penjara aja, ya kasihan, kita juga punya anak istri dan lain sebagainya. Seperti itu kan, paradigmanya sudah berubah. Makanya saya minta Bapak Ibu ini, pelaku pelaksana di bawah, tolong bantu kami, karena nggak mungkin saya ngawasin ada 318 desa kan, di Indramayu ini. Ya kalau kubunya susah kita wanti-wanti juga Pak. Tapi Bapak Ibu nih, pelaku penata usaha di bawah, WhatsApp saya diam-diam. Coba, tapi jangan malam-malam kalau yang cewek ya. Oh bahaya nanti ini kan. Ya canda ya Pak, canda ya Bapak Ibu ya. Ya kira-kira seperti itu, tolong bantu kami kejaksaan, bantu kepolisian. Kalau mulai dari awal ada penyimpangan seperti itu, ya dicegah. Kan kalau saya ngomong sama kuunya jadi beda kan Pak, dibanding Bapak yang ngomong sama kuunya kan seperti itu. Harapan saya seperti itu. Ya, jadi sebelum terjadi tindak pidananya saya cegah dulu Pak. Itu jangan sudah terjadi nanti pemulihan nggak dilakukan ya prosesnya diproses gitu Pak. Ya, oke Bapak Ibu. Ya. Mau dicatat nomor saya? Ya, Sebutkan desanya saja, nggak usah nyebutkan orangnya siapa. Itu ya. Jadi kalau misalnya ada indikasi, tolong saya bantu nih untuk mengantisipasi, jangan sudah kejadian nanti Bapak Ibu juga yang repot mondar-mandir saya klarifikasi. Bagusnya kan dicegah. Seperti itu. Ini cegah secara diam-diam dengan untuk tujuan positif ya Bapak Ibu ya. ya ini nanti bahan tindak lanjut karena memang desa dengan kejaksaan juga kita sudah ada MOU ya Pak ya. Sudah ada MOU dan insya Allah memang semuanya kalau sudah ada kerjasama ataupun MOU itu semua akan terlaksana dengan baik. Dan mudah-mudahan dengan adanya materi jaga desa ini kita semua juga bisa mengkoordinir terkait dengan adanya aduan ataupun ada penyimpangan-penyimpangan sebelum dari masyarakat itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti benar kata Pak Kasih tadi yang disampaikan, jangan sampai nanti kejaksaan yang mengundang kita. Tapi ya kan, tapi nauzubillah min dzalik ya. Jadi mudah-mudahan adanya kejaksaan di sini kita sebagai sistemnya koordinasi terkait dengan masalah-masalah yang ada di lapangan seperti apa. Karena yang tahu itu kan memang Bapak Ibu sendiri selaku pamong desa di desa masing-masing yang tahu persis persoalannya seperti apa. Dan semuanya juga saya yakin pengen desanya semua bersih, clean and clear. Betul Bapak Ibu? Ya, sepakat ya? Ya, karena kita semua juga akan menjaga, membangun desa, mendorong desa untuk lebih maju lagi. Mungkin closing statementnya Pak Kasih, silakan. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu semua yang hadir dalam ruangan ini. Saya minta bantu kami aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan ya Bu. Jadi semangatnya itu sekarang paradigmanya bukan represif tapi preventif. Sebelum terjadinya tindak pidana kita cegah. Nah bagaimana caranya? Salah satu tipsnya seperti ini ya. Kalau tadi Bapak Ibu sulit untuk mengatakan secara terbuka, mangga saya silahkan catat nomor saya di WhatsApp aja Bu. Ini nomor WhatsApp saya, nomor saya cuma satu ini. Di chat aja, kasih tahu dari desa mana, kasih kode aja kegiatan apa. Nah, kalau bisa sebelum pelaksanaan kegiatan berlangsung. Ya, jadi sudah kasih warning, saya langsung respon kepada desa yang bersangkutan gitu. Terus juga Pak, saya tadi ngasih tahu Pak, di tahun ini tuh ada 7 kecamatan Pak. Ada kecamatan Widasari, Tukdana, Losarang, Bango 2, Bongas, Karangampel, Gabus Wetan. Ada nggak salah satu di sini nih? Ini ada kegiatan safari literasi bermartabat. Ini objek yang dipanggil Kuwu Pak. Jadi Kuwu sekretaris perangkat desa Pamong. Nah itu edukasinya sama mengenai ini Pak. Jadi ini kerjasama saya, maksudnya kejaksaan bidang intelijen dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip. Nah itu melakukan edukasi mengenai jaksa jaga desa. Tapi hanya 7 kecamatan ini, berarti kan di satu kecamatan ada yang berapa belas desa ya. Nah kita muter-muter nih Pak, muter-muter di 7 kecamatan ini 1 bulan 1 kali. Nah itu ada edukasi hukum seperti ini yang melibatkan Kuwu, sekretaris dan pamong desa lainnya yang hadir. Dan itu sudah berjalan. Hari ini pemateri yang sebelumnya kemarin Ali sedang di desa Gabus Wetan, kecamatan Gabus Wetan. Makanya saya yang hadir ke sini
anggota saya ngasih edukasi di sana seperti itu Pak. Ya, mudah-mudahan nanti dari DPMD ngundang kubunya, insya Allah saya hadir lagi. Ya Bapak Ibu ya, mungkin itu dari saya ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang baik, tidak sopan. Terhadap itu saya mohon maaf. Terlebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.